ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين اللهم آمين. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang semoga senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita banyak sekali berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, Islam dan kesehatan yang masih melekat dalam tubuh kita. Mudah-mudahan menjadi sarana kita untuk tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan tambah taat kepada Allah taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan juga umat beliau yang senantiasa menapak jejak beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah kajian salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pekan ketiga ini kita lanjutkan kajian kita dalam tafsir Ayatul Ahkam, melanjutkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Pada kesempatan yang lalu telah disampaikan terkait dengan ayat Al-Quran dari suratul Baqarah yang berkaitan dengan sihir itu sendiri. Kemudian dilanjutkan, sempat dibahas sedikit tentang hukum yang pertama, yaitu tentang apakah sihir nyata bentuknya dan mempunyai dampak atau efek kepada orang yang terkena sihir. Maka seperti yang sudah pernah disampaikan, ada dua pendapat pada pembahasan apakah sihir itu nyata dan berdampak atau punya efek yang nyata buat orang-orang yang terkena sihir. Maka yang pertama adalah pendapat mayoritas ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya sihir itu nyata dan mempunyai dampak dan efek bagi orang-orang yang terkena sihir. Kemudian pendapat yang kedua, seperti yang sudah disampaikan, ini adalah pendapat daripada Mu'tazilah, satu madhab atau satu golongan Mu'tazilah, dan juga sebagian daripada Ahlus Sunnah yang mereka mengatakan bahwasanya sihir itu tidak nyata dan juga tidak mempunyai dampak. Jadi sihir itu adalah hanya tipuan, hanya manipulasi saja. Kemudian dia juga hanya merupakan trik-trik saja dan dia tidak nyata bentuknya dan juga tidak punya dampak dan efek apa-apa bagi orang yang terkena sihir. Ini adalah pendapat daripada Mu'tazilah dan sebagian daripada ulama Ahlus Sunnah. Dalil yang mereka bawakan yang pertama adalah dalil Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya sihir itu tidak nyata, dia hanya trik-trik saja, tipuan dan khayalan-khayalan yang manipulatif saja dan tidak mempunyai dampak. Mereka berdalil yang pertama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menghadapi sihir atau para penyihir Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum." Allah sampaikan bahwasanya para penyihir itu menyihir
mata-mata mereka dan membuat takut atau ketakutan terhadap mereka. Jadi menumbuhkan rasa takut kepada mereka. Kata Mu'tazilah, ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu tidak nyata. Kenapa? Karena dampak sihir itu hanya pada mata. Makanya Al-Quran mengungkapkan saharu a'yunan nas. Yang disihir itu adalah matanya saja. Artinya bahwasanya ini adalah permainan-permainan, trik-trik, tipuan-tipuan yang kemudian dipandang dari berbeda dari hal yang sebenarnya oleh mata. Jadi mata saja yang ditipu, dihayalkan karena memakai trik-trik dan tipuan. Ini menurut Mu'tazilah. Jadi mereka mengatakan bagaimana Al-Quran mengungkapkan saharu a'yunan nas. Al-Quran itu mengungkapkan bahwasanya para penyihir Fir'aun ketika menghadapi Nabi Musa, saat dia melemparkan talinya, itu mereka hanya menyihir matanya saja. Matanya saja yang ditipu dengan tipuan-tipuan mereka. Berarti tidak nyata sebenarnya dan tidak punya efek. Ini dalil yang pertama dari Mu'tazilah. Yang kedua, dalil yang kedua kata mereka, firman Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Saat para penyihir itu melemparkan tali-talinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yukhayyalu ilaihi, dia menghayalkan dari tari-tari itu, dia menghayalkan kepada manusia min sihrihim, dari sihir-sihir yang mereka lakukan, dari tipuan-tipuan yang mereka lakukan, annaha tas'a, seakan-akan talinya melata, seperti berjalan seperti ular. Kata Mu'tazilah, ayat yang kedua ini menguatkan lagi bahwasanya sihir itu hanyalah hayalan-hayalan yang tidak mempunyai satu kenyataan sama sekali. Karena bahasa Al-Quran adalah yukhayyalu ilaihi, dihayalkan kepada mereka, dihayalkan. Jadi dibuat hayalan-hayalan dengan trik-trik dan tipuan mereka. Ini menguatkan bahwasanya sihir itu tidak hanyalah hayalan dan tidak nyata. Ini dalil yang kedua dari Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga dalil mereka, firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan penyihir itu tidak akan pernah menang bagaimanapun dia mengusahakan kemenangannya. Dari manapun dia datang, dari manapun dia berbuat sihir itu, dia tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah menang. Karena Mu'tazilah, ayat yang ketiga ini juga menguatkan lagi bahwasanya penyihir itu tidak akan pernah dia berhasil karena hanya hayalan saja. Tidak pernah akan berhasil. Maka ketidakberhasilan yang diungkapkan oleh Al-Quran, dia tidak akan pernah berhasil, penyihir itu tidak akan pernah sukses dalam sihirnya karena dia tidak mempunyai kenyataan. Karena dia tidak nyata, makanya tidak akan pernah berhasil, hanya hayalan-hayalan dan hayalan. Ini pendapat Mu'tazilah. Dalil-dalil yang mereka bawakan. Yang keempat dalil mereka mengatakan kalau saja sihir itu diukur dengan seseorang yang bisa berjalan di atas air, atau dia bisa terbang di udara, atau dia bisa merubah tanah menjadi emas, maka kata mereka ini akan membuat kerancuan pada mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasul. Maka ini akan membuat kerancuan. Jadi manusia atau umat pada saat diturunkan atau diutus nabi dan rasul tidak bisa membedakan antara sihir dan mukjizat jadinya. Kalau seandainya sihir itu mempunyai
adalah suatu kenyataan dan punya dampak yang nyata. Maka nanti kalau seandainya sihir dia bisa terbang, kemudian dia bisa berjalan di atas air, dia bisa merubah tanah menjadi emas, atau dia melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, maka ini akan mentalbis, membuat suatu kerancuan. Jadi tidak ada tolak ukurnya antara mukjizat dengan sihir. Umat pada saat itu akan bingung apakah ini penyihir atau nabi atau rasul. Nah, ini menurut pandangan Mu'tazilah. Maka tidak akan ada bedanya nanti antara mukjizat dan sihir. Karena semuanya kita kelihatan dia adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Kalau dia memang nyata dan punya dampak. Nah, ini beberapa dalil yang dibawakan oleh Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya sihir itu tidak nyata dan tidak punya dampak apa-apa terhadap yang terkena sihir. Ini Al-Mu'tazilah dengan dalil-dalil yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, pendapat daripada jumhurul ulama min ahli sunnati wal jamaah. Pendapat daripada mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwasanya sihir itu adalah nyata dan dia mempunyai dampak bagi orang-orang yang terkena. Dalil-dalil yang mereka bawakan, para ulama, para jumhur ulama ini membawakan dalil-dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, "Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim." Ini sama nih, dalilnya sama. Dalilnya sama, cara pandangnya yang berbeda. Ini makanya kita harus jeli, harus teliti dalam belajar ilmu. Jadi tidak semua nanti makanya termasuk daripada perbedaan antara para mazahib, para ulama mazhab itu hanya ada namanya, kalau dalam bahasa fikih itu namanya ada ikhtilaf at-tanawwu'. Ada ikhtilaf at-tadad. Ini dalam bahasa fikih ini ada perbedaan mereka, perbedaan hanya cara pandang, juga ada jadi bermacam bentuknya saja yang berbeda. Dalilnya nanti yang dibawakan sama, tapi istidlalnya yang berbeda. Cara menjadikan ayat ini mengambil kesimpulan dalilnya yang berbeda. Jadi ketika memandang suatu ayat, dia dengan alat-alat atau kemampuan yang mereka miliki dari ilmu bahasa, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu usul, ilmu qaidah usuliyah, kemudian ilmu asbab wan nuzul, banyak sekali nanti ilmu-ilmu yang harus disiplin, ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid, seorang yang dia ingin mengambil satu hukum dari satu dalil. Itu banyak sekali. Kita ini tidak bisa. Jadi jangan sampai kita ini baru menemukan satu ayat atau satu hadis kemudian kita langsung mengambil hukum, bisa mengeluarkan hukum dari situ, mengambil satu kesimpulan hukum, itu tidak bisa kita. Bahasa Arab saja kita belum menguasai dengan sempurna. Bukan hanya bahasa Arab, ilmu bahasa dari sastra, dari ilmu sastranya nanti ada namanya ilmu bayan, ilmu ma'ani dan lain sebagainya. Ini menjelimet sedikit. Kemudian ilmu tafsir, kemudian juga ilmu qawaid, ada qaidah usuliyah, ada ilmu usul, ada qaidah al-fiqhiyah, qawaid fiqhiyah dan lain sebagainya. Makanya ini yang menjadikan kemudian ketika seorang ulama madhab mujtahid mutlak terutama, ketika mereka menetapkan atau mengambil satu hukum itu dengan usaha yang luar biasa, sehingga mereka dikatakan mujtahid karena kesungguhan dan usaha yang mereka gunakan pada saat ingin mengambil satu hukum dari ayat ataupun teks hadis tertentu. Baik, jadi ayat yang pertama, dalil daripada jumhurul ulama, ini sama dengan dalil yang dibawakan oleh Mu'tazilah. Cara pandang yang berbeda. Saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Mereka menyihir mata-mata manusia, wastarhabuhum, dan mereka membuat mereka ketakutan. Membuat ketakutan pada diri mereka, wa ja'u bisihrin azim.
dan mereka mendatangkan sihir yang begitu besar, yang luar biasa. Kata jumhurul ulama, ayat ini, kalau tadi Mu'tazilah mengatakan ayat ini menunjukkan tentang sihir itu tidak nyata. Jumhurul ulama mengatakan justru ayat ini menguatkan bahwasanya sihir itu nyata. Kenapa? Yang pertama, wasarhabuhum, membuat orang menjadi takut, mendatangkan ketakutan. Ada efeknya. Kemudian ditambah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, waja'u bisihrin azim, dan mereka mendatangkan sihir yang dahsyat. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu nyata, kata para jumhurul ulama, dan mempunyai efek, mempunyai dampak. Sedangkan yang kedua, dalil yang kedua, jumhurul ulama berdalil bahwasanya sihir itu nyata dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah yang pada ayat yang kita sudah sampaikan di ayat yang 101 sampai dengan 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Dan mereka kaum pada saat Nabi Sulaiman, pada saat itu kaum Yahudi yang saat diutus para dua malaikat kepada mereka, fayata'allamuna minhuma, mereka kaum Yahudi kemudian belajar kepada dua malaikat tersebut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar terkait dengan sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan pasangannya. Ayat yang kedua ini, kata para jumhurul ulama, menguatkan bahwasanya sihir itu nyata. Sihir itu nyata dan berdampak. Dampaknya jelas pada ayat ini mengatakan bahwasanya dengan sihir yang dilakukan itu bisa membuat keretakan rumah tangga, berpisahnya antara seorang suami dengan istrinya. Ini dampaknya. Kalau dikatakan tidak ada dampak, ada dampaknya. Bisa menjadikan an yuqi'u al-adawah wal baghdha baina az-zawjaini. Dia bisa kemudian menimbulkan dan menanamkan benih-benih permusuhan dan kebencian antara pasangan. Maka ini sesungguhnya menunjukkan tentang dampak dan efek daripada sihir itu sendiri. Dia nyata dan dia berdampak. Dampaknya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan mereka belajar tentang apa-apa yang bisa memisahkan antara seorang suami dengan pasangannya, dengan istrinya. Artinya ini adalah dampak yang nyata. Kemudian yang ketiga, dalil para jumhurul ulama, ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Dan mereka tidak dapat mendatangkan mudarat. Mereka tidak dapat mendatangkan mudarat kecuali kepada seorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga ini, kata para jumhur ulama mengatakan, ini menetapkan dan menguatkan lagi bahwasanya sihir itu mempunyai dampak, mudarat, mempunyai bahaya, dampak dan mudarat dan bahaya. Sihir itu mempunyai mudarat, berdampak, efek samping pada orang yang terkena sihir. Tapi Allah Subhanahu wa taala kaitkan hal tersebut dengan izin Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu dampak mempunyai efek, iya. Seorang yang terkena sihir akan bisa dia
memudaratkan orang yang terkena sihir itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak akan bisa berbuat berdampak dengan sendirinya dikaitkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya sihir itu berdampak. Namun dampak atau efeknya dia bisa menyakiti, dia bisa menanamkan kebencian dan mudarat yang lainnya, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang keempat, kata para ulama, ayat yang keempat atau dalil yang keempat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari semua macam-macam bentuk sihir yang penyihir-penyihir itu kirimkan, baik dari kejahatan an-naffatsat fil 'uqad, tiupan-tiupan atau mantra-mantra, jimat-jimat yang mereka racik, yang mereka buat. Ayat yang keempat ini, kata para ulama, ini bagaimana menunjukkan terkait dengan besarnya atau bahayanya atau dampak yang begitu besar, mudarat yang begitu besar yang dihasilkan daripada sihir. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sihir ini. Karena dampaknya luar biasa. Para penyihir yang berbuat sihir itu bisa mendatangkan efek mudarat meskipun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dampaknya nanti. Tergantung Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan atau tidak. Tapi pada hakikatnya dia ada dan dia mempunyai dampak. Ini kata para mayoritas ulama min ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir dalil mereka, ini baru 4 tadi, dari ayat saharu ayunan nas wastarhabuhum, kemudian fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ayat yang ketiga, wa ma hum bidarrin, dia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada seorang illa biidznillah, kecuali atas izin Allah. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari qul a'udzu birabbil falaq dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung daripada sihir, daripada kejahatan sihir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata para jumhur ulama, mereka mengatakan dalilnya nyata. Riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Disihir oleh seorang Yahudi. Beliau pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid ibn al-A'sam. Ini sampai beliau mengeluh, mengadu, ada sakit yang dirasakan beliau selama beberapa hari. Sampai-sampai kemudian pada saat itu datang 2 malaikat. Dalam riwayat Aisyah, datang 2 malaikat, yang malaikat itu kemudian ada salah satunya duduk di bawah di bagian bawah di kaki Rasul, ada yang di bagian kepala Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah ditanya apa yang terjadi, maka pada pendek ceritanya, maka para malaikat itu mengatakan Rasul terkena sihir. Rasul terkena sihir. Siapa yang menyihirnya? Dikatakan kemudian seorang Yahudi yang bernama Lubaid ibn al-A'sam. Di mana sihirnya? Ditanyakan di mana sihir tersebut. Oh, ada di dekat sumur. Ada dekat sumur, ditanam di dekat sumur yang sering di situ Rasul mengambil airnya. Jadi Rasul disihir itu melalui air sumur dengan mantra-mantra atau yang dibuat sihir itu, yang dibalut-balut itu Nah, itu yang ditanam di situ, di bawah batu besar, tahta sakhrah, diberitahukan oleh malaikat pada saat itu, riwayat Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada dan mempunyai dampak, karena Rasul pernah terkena dan Rasul pernah mengadu
atau merasakan kesakitan dampak daripada sihir itu. Sampai kemudian turun, ini termasuk daripada asbabun nuzul, sebab turunnya dua surat tadi, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Setiap Rasul membaca satu ayat, lepas sihirnya. Setiap ikatan-ikatan sihir itu kemudian lepas, akhirnya Rasul sembuh dengan muawwidzatain itu, dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian diperintahkan untuk membakar mantra-mantra atau buntelan-buntelan sihir yang pernah dipakai untuk menyihir Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi ini kata para mayoritas ulama, ini menunjukkan tentang sihir itu nyata dan dia mempunyai dampak pada orang yang terkena sihir. Dampaknya pun nyata dengan dalil-dalil yang tadi sudah disampaikan oleh para mayoritas ulama. Sehingga Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni, pengarang kitab ini, beliau menguatkan pendapat yang dibawakan oleh jumhurul ulama. Beliau menguatkan pendapat yang dibawakan oleh jumhurul ulama yang mengatakan bahwasanya, kata beliau, yang lebih kuat dan yang lebih rajih menurut beliau adalah apa-apa yang dibawakan oleh para madhab mayoritas ulama ini, bahwasanya sihir itu sihir itu nyata dan berdampak ataupun mempunyai dampak dan efek bagi orang-orang yang terkena sihir. Baik dampaknya adalah dari sisi kejiwaan, orang terkena sihir bisa stres, dia bisa down dan lain sebagainya, ataupun bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan antara pasangan, juga bisa menimbulkan keretakan dan permusuhan antara keluarga dengan keluarganya. Dan ini semua, kata Syekh Ali As-Sabuni, ini semua menunjukkan atau apa-apa yang dikuatkan dan dibawakan oleh Al-Quran, yang sudah tadi dijelaskan oleh para jumhurul ulama terkait dengan dampak-dampak daripada sihir itu sendiri. Namun pun demikian, kata beliau, ma yakunu hadha as-sihr bisti'anati bi arwah syaitaniyah. Tapi meskipun kebanyakan, kata beliau, sihir ini nanti mereka senantiasa bersekutu. Orang-orang yang berbuat sihir selalu bersekutu dengan ruh-ruh atau dengan syaitan, dengan jin-jin dan syaitan dan syaitan. Namun fanahnu nuqirru bi anna lahu atharan wa dararan, walakin atharahu wa dararuhu la yasilu ila syakhsi illa bi idznillah. Namun, dan kita mengatakan menetapkan bahwasanya sihir itu punya dampak, kata beliau, punya mudarat, membahayakan bagi orang yang terkena. Tapi kata beliau, atharuhu wa dararuhu la yasilu ila syakhsi illa bi idznillah. Akan tetapi bahayanya, efek sampingnya tersebut yang membahayakan, mudaratnya tidak bisa sampai kepada seorang yang terkena kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya sihir itu punya hakikat atau nyata dan dia punya dampak yang nyata. Namun dampaknya senantiasa dikaitkan, tergantung daripada masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa mudarat, dia tidak bisa berdampak dan membahayakan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun, kata beliau, dalil-dalil yang dibawakan oleh Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya sihir itu bisa membuat kerancuan pada umat, bisa membuat kerancuan itu dengan tidak bisa membedakan antara sihir dengan mukjizat, maka beliau mengatakan
bahwasanya perbedaan antara sihir dengan mukjizat sangat jelas. Perbedaan sihir dan mukjizat sangat jelas kata beliau. Setiap orang akan mengetahui bahwa ini sihir, ini mukjizat. Kalau ada utusan Allah seorang nabi, kemudian dia melakukan atau memberikan atau menunjukkan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, maka ini adalah mukjizat karena dia adalah seorang nabi. Bagaimana cara mengetahuinya? Mukjizat itu adalah pengertian daripada mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu amrun khariqun lil 'adah, sesuatu di luar batas kemampuan manusia, tidak bisa dilakukan oleh oleh manusia, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh semua manusia. Amrun khariqun lil 'adah, di luar batas kemampuannya. Maqrunun bit tahaddi, dia selalu disandingkan sifat daripada mukjizat, selalu menantang dia. Kalau bisa silahkan datangkan dengan hal yang semisal. Kalau memang dia bukan kalau Anda mengingkari silahkan datangkan sebagaimana hal yang semisal. Kemudian sifat yang kedua, salimun 'anil mu'aradah. Ini sifat mukjizat, dia sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, dia selalu ada tantangan. Kalau bisa, dan kalau engkau tidak mengakui ini mukjizat, ayo, bisa enggak mendatangkan hal yang sama? Kemudian dia selalu salimun 'anil mu'aradah, selalu tidak bisa ditandingi, tidak bisa dibantah, tidak bisa ditentang. Ini mukjizat. Semua nabi menunjukkan hal yang sama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada mereka. Contoh. Mukjizatnya Nabi Musa ketika para sihir pada saat itu. Ini untuk membedakan antara sihir dengan mukjizat. Jadi kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sangat jelas perbedaannya. Jika itu datang dari nabi dan rasul, maka itu mukjizat. Jika datang dari yang orang lain, maka ini sihir, sudah bisa dikatakan sihir atau sudah jelas adalah sihir. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular, ada nggak yang bisa saat itu? Nggak ada lagi yang bisa. Bahkan para penyihir pun tahu bahwa ini bukan sihir. Para penyihir saja tahu itu bukan sihir. Nabi Muhammad SAW, Al-Quran adalah mukjizat. Bagaimana kita bisa membuktikan Al-Quran adalah mukjizat? Pada zaman dahulu, ketika bangsa Arab, kafir Quraisy, pada saat itu mereka sangat menguasai tatanan bahasa Arab, sangat menguasai ilmu bahasa. Bahkan pada saat itu sedang marak-maraknya ilmu syair, ilmu adab, sastra, berkembang pesat. Mereka kalau mengatakan sesuatu misalkan dalam bahasa Arab satu kalimat itu luar biasa maknanya, keindahannya dan pengaruhnya bagi orang yang mendengar. Datang Al-Quran sebagai mukjizat yang ketika didengarkan oleh semua ahli bahasa pada zaman itu, mereka langsung sudah tidak bisa membayangkan keindahannya lagi. Mereka mengatakan ini di luar apa yang kita mampu. Tidak bisa sudah membayangkan keindahan bahasanya. Sampai-sampai pada orang-orang jahiliyah dulu mendatangkan orang yang paling hebat dalam ahli bahasa. Tapi mereka tetap tidak bisa kemudian membayangkan ini Muhammad ini sihir ini, sampai mereka mengatakan ini sihir, ini dukun, ini perkataan Muhammad. Kok bisa seperti ini? Tidak bisa seperti apa yang mereka ungkapkan daripada syair-syair mereka, sastra yang mereka bawakan. Karena memang di luar batas kemampuan manusia, di luar kebiasaan. Kemudian menantang, Al-Quran menantang. Bahkan Al-Quran berapa kali menantang orang-orang Arab dan semua umat sampai yaumil qiyamah, ditantang sama Al-Quran. Kalau Anda mengatakan Al-Quran ini bukan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, silahkan datangkan dengan yang semisalnya. Dengan yang semisal Al-Quran kulli. Semuanya kata Al-Quran.
Kemudian ketika pun tidak mampu, ditantang lagi sama Al-Quran. Kalau kalian katakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, maka datangkan bi asyri suwarin minha mithliha, 10 surat yang sama dengan Al-Quran. 10 surat saja, ditantang sama Al-Quran. Terakhir Al-Quran menantang, kalau memang tidak ada yang bisa mendatangkan 10 surat, datangkan 1 surat saja. Al-Quran mukjizat, dia menantang di luar batas kemampuan manusia, di luar kebiasaan. Gak bisa manusia membuat tatanan bahasa seperti Al-Quran, sehingga ditantang. Kemudian salimun anil mu'aradah, mukjizat ini selalu dia tidak terbantahkan, tidak terkalahkan, selalu menang dia. Al-Quran tidak terbantahkan dia, tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa membuat yang serupa dengan Al-Quran. Bagaimana kemudian Al-Quran mempunyai namanya ijazul Quran, bukti-bukti kekuatan Al-Quran, pembenaran Al-Quran bahwa dia adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang semua umat, semua manusia tidak bisa menandinginya. Ada namanya dalam Al-Quran ijazul lughawi, pembuktian Al-Quran akan kebenarannya dengan melemahkan semua yang bisa berbahasa Arab, semua yang ahli bahasa dari sisi bahasanya. Dari tatanan bahasanya saja Al-Quran sudah melemahkan semua, membuktikan kebenarannya. Ijaz al-ilmi namanya. Ada lagi kebenaran Al-Quran yang melemahkan orang-orang yang mengingkarinya dari sisi keilmiahannya, ilmunya. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang embrio, tentang alam di bawah rahim. Dari zaman itu sampai sekarang makan diteliti kan. Ini dari Al-Quran ilmunya, ilmiah. Bagaimana Al-Quran berbicara terkait dengan astronomi, ilmu astronomi. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang, dulu kita tidak tahu ilmu satelit, sekarang ada satelit. Ada Al-Quran was-sama'i dzatil buruj. Ada Big Bang. Al-Quran semuanya dari Al-Quran. Ada sekarang ilmu geologi, Al-Quran ada. Al-Quran mengatakan gunung-gunung sebagai pasak bumi, pakunya pasak yang menjaga kestabilan bumi. Diteliti ya betul. Ketika terjadi gunung sedikit bergejolak, ada gempa. Al-Quran dari segi keilmiahannya membuktikan kebenarannya dia adalah mukjizat, dan kebenaran bahwa Nabi adalah utusan Allah yang diwahyukan Al-Quran kepadanya. Melemahkan dari sisi keilmuannya. Ada namanya ijaz at-tashri'i, kebenaran Al-Quran yang dia adalah mukjizat yang diberikan kepada seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, yang melemahkan semua manusia dari segi syariatnya. Ada hablum minallah, ada akidah, ada ibadah, ada hudud dalam Al-Quran. Ini tidak ada yang bisa mendatangkan hal yang serupa. Ada hablum minan nas, ada muamalah di situ, diatur dalam Al-Quran. Ini kemukjizatan Al-Quran. Maka ikhwatal iman, kata beliau, mukjizat dengan sihir sangat jelas perbedaannya. Tidak bisa kemudian sihir dengan mukjizat bisa membuat orang rancu, enggak. Ketika datang utusan dan nabi ataupun rasul diberikan kelebihan oleh Allah sesuatu, maka itu adalah mukjizat. Kata beliau. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, beliau juga mengatakan, menegaskan bahwasanya beliau mengatakan tidak ada yang mengingkari, satu orang pun tidak ada yang mengingkari bahwasanya sihir itu memang sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Tidak semua manusia bisa melakukan hal seperti sihir itu. Seperti apa yang nanti akan dilakukan oleh seorang penyihir misalkan. Daripada dia bisa membuat orang takut, membuat orang was-was, membuat orang bercerai-berai, membuat orang hilang akalnya, orang gila,
juga bisa menyakiti anggota badan, dan hal-hal yang semisalnya. Dan ini bukan hal yang mustahil, bukan hal yang tidak nyata. Ini adalah hal yang nyata, kata beliau. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ini hal yang nyata. Namun sekali lagi, hal tersebut terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap nyata adanya. Kemudian ikhwatal iman, beliau mengatakan bahwasanya kaum muslimin bersepakat bahwasanya sihir itu terkait dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanapun nanti ketika seseorang terkena sihir, maka yang kita harus yakini adalah sihir itu tidak bisa berdampak apa-apa kecuali atas izin Allah. Makanya jangan kemudian kita takut dengan sihir. Sebagai seorang mukmin tidak boleh takut dengan sihir. Apapun, bukan hanya sihir saja, tidak bisa mendatangkan mudarat ataupun manfaat. Makhluk apapun bentuknya, kebaikan ataupun keburukan itu tidak bisa datang kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah seorang mukmin. Akidah yang betul bagi seorang mukmin adalah manfaat dan mudarat tidak bisa didapatkan dari makhluk kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk itu tidak bisa memberikan manfaat kepada seseorang kecuali atas izin Allah. Dia tidak bisa mendatangkan mudarat kepada seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah izinkan, maka dia akan terkena mudarat. Jika Allah izinkan, maka dia akan mendapatkan manfaat. Dan kaum muslimin bersepakat, kata beliau, bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan daripada nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus dan kepada kaumnya, baik yang pertama daripada Allah mengutus belalang pada saat itu, kemudian Allah mengutus kumal atau kutu, hama, ada kemudian Allah mengutus katak pada zamannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada Nabi Musa untuk membelah lautan. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada tongkatnya untuk berubah menjadi ular. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa menyembuhkan, diusap saja orang yang buta bisa sembuh, bisa melihat lagi. Maka misal yang seperti ini adalah termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi dan rasul, dan umat muslim, kaum muslimin sepakat terhadap hal itu. Mereka tidak mengatakan itu adalah sihir karena mereka sudah mengetahui perbedaan yang jelas antara sihir dengan mukjizat. Jika datang kepada nabi dan rasulnya itu mukjizat, maka kata beliau, maka para penyihir itu tidak bisa mendatangkan hal yang serupa dengan itu. Hukum yang kedua, sedikit lagi. Hukum yang kedua terkait dengan apakah boleh seseorang belajar sihir ataupun mengajarkan sihir. Ini yang kedua. Apakah boleh seseorang itu belajar sihir atau mengajarkan sihir itu? Sebagian ulama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwasanya boleh belajar sihir. Boleh belajar sihir. Dengan dalil, kata beliau, dalilnya adalah para malaikat datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sihir kepada manusia, kepada umat pada saat itu, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 103. Pendapat ini seperti apa yang disampaikan oleh pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Ar-Razi, Al-Fakhrur Razi. Imam Al-Fakhrur Razi, beliau termasuk daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan kebolehan daripada mempelajari sihir.
ataupun mengajarkan sihir. Dengan dalil dalil beliau adalah para malaikat yang mengajarkan sihir kepada umat atau manusia pada saat Nabi Sulaiman itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh. Ini beliau berpendapat seperti itu. Kemudian para mayoritas ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya haram belajar sihir dan haram mengajarkan sihir. Belajar sihir itu haram, mengajarkan sihir itu juga haram. Kata para mayoritas ulama, Al-Quran menyebutkan itu bukan untuk kebolehan, tapi Al-Quran menyebutkan itu sebagai celaan. Al-Quran menyebutkan itu mengungkapkan keburukan, mengungkapkan bahaya, mengungkapkan kemudaratan yang dihasilkan oleh sihir ketika seorang belajar ataupun mengajarkan sihir. Al-Quran menyebutkan itu bukan untuk kebolehannya. Ini mayoritas ulama. Dan Al-Quran menjelaskan bahwasanya sihir itu adalah kekufuran. Orang yang belajar sihir kafir. Bagaimana kemudian mempelajari sihir ataupun mengajarkannya menjadi boleh atau halal, kata mayoritas ulama. Sedangkan Al-Quran sendiri ketika menyampaikan hal yang berkaitan dengan sihir mencela ataupun mengungkap kebobrokan, keburukan, kemudaratan, bahaya, resiko daripada sihir itu dan itu sendiri. Dan Al-Quran telah menyematkan kekafiran bagi orang-orang yang belajar sihir dan mengajarkan sihir. Maka bagaimana kemudian boleh kalau melakukan suatu kekafiran nggak boleh tuh. Nah, ini mayoritas ulama berdalil seperti itu. Sebagaimana kata beliau, kata para ulama, sebagaimana bahwasanya Rasul alaihissalatu wassalam beliau menyebutkan dalam hadisnya dan memasukkan sihir itu sendiri termasuk daripada dosa-dosa besar yang membinasakan. Kata Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Ijtanibu as-sab' al-mubiqat." Jauhilah dari kamu 7 hal yang membinasakan. Beliau mengatakan, qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? 7 perkara yang membinasakan itu apa ya Rasulullah? Rasul bersabda, asyirku billah. Yang pertama adalah mensekutukan Allah, syirik kepada Allah. Ini adalah dosa besar yang membinasakan. Wasihru. Yang kedua, setelah syirik disebutkan adalah sihir. Sihir adalah dosa besar. Bagaimana kemudian dosa besar yang membinasakan dibolehkan untuk mempelajarinya dan mengajarkannya. Yang ketiga, qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa atau seorang yang tidak boleh dibunuh, diharamkan oleh Allah kecuali dengan dasar-dasar yang dibenarkan oleh agama. Seperti qisas misalkan. Atau orang yang murtad misalkan. Hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Ini dosa besar. Wa tawalli yaumaz zahfi, atau mundur dari medan perang, kabur dari medan perang. Wa qadhful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, dan menuduh perempuan-perempuan yang terhormat, menuduh mereka orang perempuan-perempuan yang beriman, yang terhormat daripada berzina dan lain sebagainya. Ini termasuk sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, termasuk dosa besar. Bagaimana kemudian dia termasuk dosa besar sihir yang kedua disebutkan di sini? Bagaimana dia bisa menjadi sesuatu yang boleh dipelajari atau boleh diajarkan kepada orang lain, sedangkan dia termasuk daripada dosa besar? Sehingga haram hukumnya, kata mayoritas ulama, haram hukumnya belajar sihir dan mengajarkan sihir itu sendiri. Al-Imam Al-Alusi, beliau mengomentari terkait apa yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi, pendapat yang mengatakan bahwa boleh belajar sihir ataupun mengajarkannya. Beliau mengatakan, adapun perkataan daripada
Al-Imam Al-Alusi ini mengatakan, seorang mufassir yang besar ternama, beliau mengatakan Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwasanya boleh mempelajari sihir. Tapi kata beliau, semua ulama yang telah berkecimpung dalam hal tersebut mengatakan bahwasanya sihir itu tidak ada manfaatnya sebenarnya. Sihir itu jelek, memang bukan ilmunya yang jelek. Sihir itu jelek, mudaratnya kata beliau, dampaknya yang jelek, dampaknya yang buruk. Dan yang diharamkan adalah dampaknya. Meskipun dia mengatakan Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan bahwasanya ilmu itu semuanya mulia. Ilmu itu mulia semuanya. Allah mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama kedudukannya di mata Allah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah menyebutkan ini umum, kata Imam Fakhrul Razi. Umum nih. Ilmu yang disebutkan umum, ilmu apa saja. Jadi semua ilmu itu mulia, termasuk ilmu sihir. Kata beliau. Meskipun dan belum diketahui, kata beliau, walau lam yu'raf as-sihra lima amkana al-farqu bainahu wa bainal mu'jizah. Dan kalau tidak ada orang yang mengetahui sihir, kata Imam Fakhrul Razi, seperti halnya Mu'tazilah tadi, maka orang akan rancu. Dia tidak bisa membedakan antara sihir dengan mukjizat. Mana yang baik, sihir itu kan jelek. Nah, dia tidak akan bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kalau yang buruk berarti sihir. Dia tidak akan bisa membedakan itu kalau dia tidak mengetahui ilmu sihir. Makanya boleh, kata beliau. Bahkan kata beliau mengatakan sebagian para ulama mengatakan wujub ta'allum as-sihr 'alal mufti. Wajib bagi seorang mufti, seorang ulama yang berfatwa, yang diminta fatwa kepadanya itu wajib mengetahui sihir, kata sebagian ulama. Kenapa? Agar dia mengetahui mana sihir-sihir yang membuat orang terbunuh, membahayakan sehingga orang jadi terbunuh. Sehingga kalau seorang penyihir dia berbuat sihir kemudian bisa membunuh orang, maka hukumannya adalah qisas, dibunuh. Seorang mufti harus tahu itu katanya. Wajib mempelajari itu, wajib mempelajari sihir agar tahu nanti kalau ada sesuatu yang diakibatkan oleh sihir, akibatnya adalah pembunuhan, maka dia harus dibunuh. Nah, ini termasuk maka wajib qisas. Ini termasuk daripada dalil-dalil yang mereka bawakan, orang-orang yang mendukung pendapat daripada Al-Imam Fakhrul Razi. Al-Imam Al-Alusi mengomentari itu. Beliau mengatakan yang benar menurut saya, kata Al-Imam Al-Alusi, itu pendapat jumhur tentang keharaman sihir. Kecuali, kata Al-Imam Al-Alusi, kecuali ada udzur syar'i. Kecuali ada udzur syar'i yang itu bisa kemudian membuat menjadikan celah kita untuk belajar sedikit. Ada udzur syar'i. Bukan seperti yang dikatakan oleh Imam Fakhrul Razi. Ini masih bisa kita banyak sekali catatannya, kata beliau. Catatannya banyak sekali terkait apa yang dibawakan oleh pendapat daripada Imam Fakhrul Razi ini. Meskipun kita tidak bisa mencela ilmu itu dari zatnya, ilmu itu sendiri, namun sihir itu, kata Imam Al-Alusi, yang jelek, yang buruk adalah dampaknya. Dan diharamkan sihir adalah dengan dalil saddud dzari'ah. Ini adalah satu dalil yang dijadikan tolak ukur dalil juga, Pak. Jadi ada namanya dalam ilmu usul, nanti ada para ulama itu ada namanya dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Ini macam-macam dalil. Jadi dalil itu tidak hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja. Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumbernya dalil. Sumber itu. Dalil itu ada banyak. Ada dua dia macamnya. Ada dalil yang disepakati oleh para ulama. Ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini 4 ini, dalil ini sepakat para ulama tentang kehujiahannya.
dia menjadi hujjah. Kalau sudah ada Al-Quran, maka tidak bisa lagi ada sesuatu yang didasari dengan Al-Quran, tidak bisa lagi diganggu-gugah nih. Sepakat semua. A berarti A. Ada sesuatu yang didasari dengan sunnah, dengan hadis, dengan perkataan Rasul, dengan ketetapan Rasul, dengan sesuatu yang Rasul iakan, yang dikerjakan oleh para sahabat. Ini adalah namanya sunnah. Hadis bisa berupa ketetapan, bisa berupa ucapan, bisa perbuatan Rasul, bisa juga hal yang diniatkan Rasul, sesuatu yang baik yang diinginkan Rasul, namun Rasul belum sempat melakukannya. Ini namanya dalil yang disepakati, ada 4 dia. Quran, sunnah, ijma', qiyas. Kalau ada sesuatu yang sudah diijma', yang disepakati oleh semua ulama, maka sudah nggak bisa lagi ditawar-menawar. Itu namanya dalil. Yang kemudian ada sesuatu nanti tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak ada dalam ijma'ul ulama, tidak disepakati oleh para ulama. Ada sesuatu yang baru, namun sesuatu itu hampir mirip dengan apa yang ada dalam Quran ataupun sunnah. Maka ini nanti dikiaskan hukumnya. Contoh, ada sekarang narkoba. Dahulu ada narkoba nggak? Nggak ada. Zaman Rasul sudah ada narkoba? Nggak ada. Yang ada khamr, minuman keras itu. Minuman keras, kenapa diharamkan? Karena menghilangkan akal. Orang bisa tidak sadar tuh. Kalau minum minuman keras, hilang akalnya. Bisa, kalau lama-lama bisa jadi gila sudah. Tidak bisa kemudian melakukan sesuatu yang benar. Ini ada dasarnya, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, dalam sunnah. Ada dasarnya. Narkoba, sekarang ada namanya narkoba atau yang semisalnya. Kalau kita lihat di Al-Quran, kemudian di hadis ataupun ijma', sepakat ulama pada saat nggak ada itu. Narkoba nggak ada. Innama narkoba wal maisir, nggak ada innamal khamru wal maisir. Nggak ada nama narkoba itu dalam Al-Quran, nggak ada nama narkoba dalam hadis dan lain sebagainya. Maka dikiaskan hukumnya, apa hukum narkoba, mengkonsumsi narkoba? Maka hukumnya sama dengan hukum khamr. Namanya kias, Pak. Kenapa? Karena ada satu illah, namanya satu kesamaan, mudarat, penyebab yang sama atau akibat yang sama yang dihasilkan baik dari khamr yang sama dihasilkan oleh narkoba. Namanya kias, dikiaskan dia. Ini menjadi dalil namanya. Nanti kias ini menjadi dalil dan dalil ini disepakati oleh para ulama. Kias namanya. Ada juga dalil yang tidak disepakati. Berbeda para ulama. Ini dalil atau tidak. Termasuk namanya nanti saddud dzari'ah atau saddud dzara'i'. Ada namanya nanti maslahah mursalah. Ada namanya nanti al-istihsan. Ada nanti namanya qaulus sahabi, perkataan para sahabat. Ada namanya nanti amal ahlul Madinah, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Itu jadi dalil enggak? Sebagian ulama Malikiyah misalkan menjadikan itu dalil. Sebagian ulama mazhab Syafi'i, oh itu bukan dalil. Nah, ini namanya dalil-dalil yang tidak disepakati, yang ada perbedaan di antara para ulama, itu adalah dalil atau tidak. Jadi banyak dalil itu. Sehingga nanti dari situ ada perbedaan-perbedaan dalam cabang-cabang fikih. Makanya kita kenal dengan 4 madhab paling tidak. Meskipun banyak sekali madhab. Ada 4 yang masyhur lah. Ada 4 madhab yang masyhur. Ini karena perbedaan-perbedaan tadi. Salah satunya Al-Imam Al-Alusi mengatakan mempelajari sihir itu haram dengan dalil, kalaupun tidak tadi dalam Al-Quran. Oke, kalau ada yang memandang Al-Quran itu tadi berbeda pendapat, Al-Quran menyebutkan berarti boleh. Kalau jumhur mengatakan disebutkan dalam Al-Quran itu justru untuk memperingatkan dampaknya, bahayanya, sehingga itu pun diharamkan. Yang lain bilang boleh. Oke, kalau begitu kata Imam Al-Alusi, belajar sihir itu haram. Dalilnya adalah saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu adalah menolak terjadinya mudarat, bahaya, namanya saddud dzari'ah. Jadi segala sesuatu nanti yang ketika dia dilakukan menimbulkan mudarat, namanya kemudian dicegah dia,
Ini ada namanya satu dalil saddud dzari'ah, menolak terjadinya, mencegah. Ini namanya kalau bahasa kerennya preventif lah, tindakan preventif. Saddud dzari'ah. Ini dia dicegah perbuatan itu agar jangan sampai bermudarat, membahayakan. Sihir bahaya nanti akibatnya, dampaknya, sehingga dia diharamkan belajar. Kalau orang sempat belajar atau mengajarkan, dikhawatirkan kalau dia belajar nanti digunakan untuk membahayakan orang, makanya diharamkan. Namanya saddud dzari'ah. Al-Imam Al-Alusi mengatakan hal yang demikian. Dan juga ada masih beberapa perkataan beliau yang berkaitan dengan beliau menegaskan, menguatkan pendapat jumhur bahwasanya haram belajar sihir ataupun mengajarkannya. Pendapat daripada yang membolehkan sihir itu pendapat yang lemah kata beliau, yang bisa dibantah dari semua hujah yang mereka bawakan. Dari yang pertama tadi, tidak bisa membedakan mukjizat dengan sihir, sudah terbantahkan. Boleh sihir, tidak boleh. Al-Quran menyebutkan tidak untuk membolehkan, tapi untuk menerangkan dan menjelaskan keharamannya, bahkan karena dikategorikan kekafiran mempelajari sihir. Kemudian dari jalan yang lain, dalil yang lain, sihir itu diharamkan dari dampak kemudaratannya, sehingga dia juga diharamkan dengan dalil saddud dzara'i, mencegah kemungkaran, mencegah hal yang membahayakan dan lain sebagainya. Seorang mufti, kata beliau, seorang mufti tadi dikatakan oleh oleh sebagian ulama bahwasanya harus mempelajari sihir karena agar dia bisa mengetahui kalau sihir itu mengakibatkan pembunuhan maka dia harus dibunuh. Kata beliau itu tidak benar, karena mufti itu dia tidak harus mengetahui sihir untuk itu. Mufti itu tidak harus mengetahui ilmu sihir untuk menghukumi seorang penyihir yang membunuh atau tidak. Dalam agama ini sudah ada tasyri'nya, sudah ada ketentuannya. Cara mufti itu menghukumi seorang penyihir dikisas atau tidak. Dalam agama itu kalau ada seorang yang ingin menghukum penyihir kisas atau tidak, ingin memutuskan hukuman tersebut dengan syarat, ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya itu adalah ada saksi. Jadi diminta keterangan saksi. Saksinya ini bukan sembarang saksi. Saksi daripada mantan-mantan penyihir yang sudah tobat. Jadi seorang penyihir itu dia dihukumi nanti, dijatuhkan vonis dia dikisas atau tidak, itu dengan dasar kesaksian daripada dua orang saksi mantan penyihir yang sudah bertobat dia, yang sudah baik dia, yang sudah mantan bertobat baik kemudian jadi seorang muslim yang betul. Kalau mereka mengatakan bahwasanya ini memang sihir yang dibawakan ini mengakibatkan dia mati, maka dibunuh. Kalau dia mengatakan dua orang ini mengatakan sihir yang dipakai ini tidak membunuh ini, tidak membunuh, dia terbunuh oleh penyakit yang lain, maka dia tidak dibunuh. Seorang mufti hanya membutuhkan itu, bukan membutuhkan dia harus belajar sihir, kata Imam Al-Alusi. Maka sihir itu tetap diharamkan dan mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf ini terlampau jauh kita lewatnya karena sangat nanggung pembahasannya. Insyaallah di pekan depan atau di pertemuan berikutnya di bulan depan kita akan membahas satu hukum lagi tentang hukuman yang diberikan kepada penyihir itu apa. Dalam agama seorang penyihir dihukumi apa? Atau hukumannya apa bagi seorang penyihir nih? Orang yang mempelajari ilmu sihir ataupun yang mengajarkannya dan menyihir orang. Apa hukumnya? Dia boleh atau tidak, dibunuh atau tidak? Insyaallah kita akan sampaikan, kita akan sama-sama bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Kalau ada 1-2 pertanyaan mungkin. Fadhal. Wah, ada 2. Fadhal dari Pak yang tua duduk. Fadhal. Apa perbedaan persamaan antara sihir, hipnotis dan sugesti? Ya. Ini perbedaan sihir, hipnotis dan sugesti. Nah, ini kemarin sebelum pada pertemuan yang pertama ya, itu ada kita sudah kita bahas
dan disebutkan oleh pengarang kitab ini tentang macam-macam sihir. Jadi hipnotis, sulap, trik-trik yang juga menipu, semuanya bentuk daripada sihir. Termasuk hipnotis. Termasuk hipnotis yang sering digunakan untuk memudaratkan orang itu. Sugesti itu adalah dari diri orang itu sendiri, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang dia timbulkan dari dirinya, itu sugesti. Orang bisa juga mempengaruhi. Orang kalau dia adalah nanti dibuat atau dipakai untuk pemudaratan tidak boleh. Sugesti yang memudaratkan sebagaimana hipnotis yang dipakai untuk ada hipnotis, contoh hipnotis Pak ya. Contoh hipnotis ini yang boleh ya. Hipnotis tapi dalam tanda kutip ini. Seperti misalkan kita menghipno, ini dalam ilmu ilmu apa yang tentang kejiwaan itu Pak? Psikologi. Psikologi ini termasuk hipnotis. Ketika kita mengarahkan, menghipno anak-anak misalkan. Jadi salah satu yang bisa merubah kebiasaan-kebiasaan anak, cara-cara kita untuk menasihati anak itu salah satunya hipnotis. Tapi hipnotisnya ini pada saat anak ini tertidur lelap. Jadi saat anak tertidur lelap, dia dibisikkan, dihipnotis nih, dihipno, namanya hipno memang. Dibisikkan hal-hal yang baik. Misalkan dia karakternya tidak baik, maka kebalikannya. Misal dia tidak rajin sholat. Jadi saat dia tidur, kemudian ada masa-masa terlelapnya itu. 2 jam setelah dia tidur itu terlelap itu. Mau diapakan saja sudah di alam bawah di alam bawah sadar dia. Maka dimasukkan. Ini kata para psikolog nih. Mereka mengatakan dimasukkan di situ, dihipnotis. Kebaikan-kebaikan di situ. Nanti masuk ke alam bawah sadarnya sehingga dengan itu dia teringat terus. Berubah karakternya. Itu boleh. Itu boleh. Tapi ada juga hipnotis yang digunakan untuk memudaratkan orang. Itu bagian daripada sihir. Ini sama bahasanya saja. Pemakaiannya yang berbeda. Pada umumnya sesuatu yang memudaratkan itu diharamkan. Pada umumnya sesuatu yang memudaratkan diharamkan. Hipnotis, sulap dan lain sebagainya itu bagian daripada sihir. Bagian daripada sihir. Wallahu taala alam. Jadi perbedaannya tadi itu. Jadi bagian daripada sihir. Hipnotis ada yang dibolehkan. Kalau yang masih yang ilmiah lah gitu. Tapi hal-hal yang dipakai ada nanti hipnotis yang menggunakan juga mantra-mantra. Ada yang berhubungan dengan yang bersekutu dengan jin, itu sudah sihir. Sudah sihir nanti. Karena ada juga nanti orang yang mantra-mantra dia baca kemudian ditepuk ataupun bisa langsung hilang. Langsung hilang dari kesadarannya, hipnotis. Nah, itu diharamkan. Itu masuk bagian daripada sihir. Wallahu taala alam bissawab. Fadhal. Mohon arahan dan pencerahannya untuk apakah diperbolehkan kita minta untuk diruqyah. Yang pertama, selanjutnya apa yang harus kita lakukan apabila ada kali kerabat kita terkena sihir. Contohnya seperti saya dan beliau kerja di Kalimantan. Dia terkena penyakit tapi diagnosa dari dokter Tidak apa-apa. Diperinci lagi untuk kiat-kiat agar kita terlindung dari sihir. Yang terakhir, kalau beri penjelasan terkait penyakit air. Soalnya saya pernah dengar apabila yang dapat mendahului takdir adalah penyakit air. Baik. Yang pertama apa tadi? Apakah diperbolehkan untuk minta diruqyah? Ya, apakah diperbolehkan untuk minta diruqyah? Boleh, tapi
ada dalil yang kemudian dia termasuk orang yang meminta ruqyah, itu dia tidak masuk surga tanpa hisab, keluar dari golongan itu. Kalau meminta boleh-boleh saja, silahkan. Namanya boleh atau tidak kan, silahkan. Tapi ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang meminta diruqyah itu salah satu daripada golongan orang yang tidak masuk surga tanpa hisab. Jadi lebih baik tadi pindah langsung ke pertanyaan yang kedua. Apakah yang harus kita lakukan ketika terkena sihir? Menjaga itu tadi ruqyah mandiri saja. Ini yang agar kita terhindar apa tadi? Kalau tidak mau meminta ruqyah mandiri. Apa itu ruqyah mandiri? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah bacaan-bacaan Al-Qur'an atau zikir-zikir yang ma'tsur. Ini namanya ruqyah. Yang diniatkan ini mohonnya kepada Allah. Bukan kita mohonnya kepada bacaan-bacaan yang kita baca. Mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang kita baca, dengan zikir-zikir yang kita ucapkan yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ini ruqyah namanya. Nah, ruqyah yang paling pas itu ruqyah mandiri untuk terhindar dari tadi kategori hadis tadi yang tidak dimasuk dalam surga itu tanpa hisab. Jangan minta diruqyah. Jadi ruqyah diri sendiri. Apa kiat-kiat kita untuk tadi kalau terkena ataupun untuk menghindari sihir? Satu, ibadah. Yang paling penting itu adalah alaqah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sihir tidak bisa bermudarat kecuali atas izin Allah. Berarti akidah kita yang harus dibenarkan terlebih dahulu, diluruskan akidah kita. Jangan yakin kepada makhluk, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang pertama. Kiat agar kita terhindar dari sihir ataupun ketika kita terkena sihir. Kuatkan akidah kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya lebih diperkuat lagi. Kita yakini betul bahwa tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita ataupun manfaat kecuali atas izin Allah. Kalaupun kita terkena, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Penyembuh. Jadi ini kiat-kiat kena ataupun terhindar. Akidahnya yang diluruskan terlebih dahulu, yang diperbaiki. Ketergantungannya kepada Allah, hubungannya kepada Allah diperbaiki dulu. Kemudian ibadahnya, sarana untuk kita kuat akidah, kuat keyakinan dengan ibadah. Ibadahnya diperkuat, ketaatannya lebih sering berkomunikasi dalam tanda kutip dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal. Al-Quran kemudian memberikan tuntunan yang umum, tuntunannya umum sekali. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini umum sekali. Padahal itu kalau dikupas sangat rinci nanti. Sangat luas. Disuruh minta pertolongan kepada Allah. Jadi dalam setiap keadaan kita minta pertolongan kepada Allah bis-sabri was-salah. Dengan sabar. Sabar dengan penuh keyakinan bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Semua yang nanti akan mengangkat apa yang terjadi pada kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisalah, dengan salat, dengan berdoa kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan salat yang kita lakukan, salat sunnah. Kalau ada yang bilang ada istilahnya salat hajat, salat apa, itu hanya istilah-istilah. Tapi dalam setiap hal yang kita alami, salat 2 rakaat silahkan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Rasul ketika ada datang berita gembira, beliau salat. Ketika ada berita yang tidak baik, beliau salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ketika kita ada sesuatu yang baik buat kita sebagai ungkapan rasa syukur, kita salat, ibadah. Ada sesuatu yang perkara yang tidak baik atau yang kita inginkan kebaikan atau yang kita harapkan, salat 2 rakaat minta kepada Allah. Ada yang dikenal ini dengan salat hajat misalkan, itu penamaan-penamaan saja. Tapi intinya salat sunnah. Jadi kedekatannya, ibadahnya dibina. Yang ketiga, baca Al-Quran, jangan lupa. Al-Quran tidak boleh dilupakan. Mau terhindar dari sihir, Al-Quran. Firman Allah ini masalahnya. Huda wa shifa. Ini penawar ini dari segala macam. Dari segala macam penyakit. Dari segala macam baik yang kelihatan, yang nampak ataupun tidak nampak. Al-Quran, shifa. 5 fis sudur.
dalam hati ataupun yang jasmani. Kalau gundah gulana baca Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran. Ada sedikit kekhawatiran baca Al-Quran. Ataupun orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, dia tidak akan pernah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan pernah merasakan kekhawatiran ataupun kegundahan dan kesedihan. Al-Quran. Makanya setelah kita membaca Al-Quran, dinaikkan sedikit levelnya, tadabbur sedikit, agar kita bisa merasakan pengaruh Al-Quran, agar efek daripada bacaan-bacaan kita itu masuk. Ketika kita baca ayat-ayat tentang azab, kita bisa berlindung. Ada tentang hal-hal perkara-perkara yang dikabarkan umat-umat terdahulu, balasan-balasan dan lain sebagainya, kita bisa mengambil pelajaran. Al-Quran ketika dia kemudian ada ayat-ayat yang kita baca, ada hukum-hukum di situ, ada pembelajaran-pembelajaran, ada ilmu-ilmu agar kita bisa amalkan. Ini kalau nggak ditadaburi nggak bisa. Sekedar kita baca jadi nggak berefek, dinaikkan level sedikit. Sehingga lahir nanti namanya amal, diamalkan Al-Qur'annya. Maka tidak akan ada kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran. Paling tidak ketika dibaca dia menjadi tameng, benteng. Penyakit-penyakit baik yang penyakit kejiwaan ataupun penyakit fisik, Al-Quran dibaca, jangan ditinggalkan. Barokah Al-Quran. Yang keempat, jangan lupa zikir-zikir yang ma'thur, yang diajarkan oleh Rasul SAW dibaca. Ada namanya zikrul masa, zikrul sabah, ada zikir pagi dan petang. Dari ayat-ayat, dari hadis-hadis diambil itu kalimat-kalimat zikirnya, itu dibaca. Itu kalimat-kalimat perlindungan, permohonan-permohonan perlindungan yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah doa. Karena dia dilantunkan dan dimohonkan, didawamkan, namanya zikir. Biar kita ingat terus kepada Allah. Namanya zikir, disebut dia, diucapkan. Padahal sama saja dia adalah permohonan-permohonan, doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi. Karena disebut, karena sering diulang-ulang, karena dia adalah permohonan-permohonan, ya, itu namanya zikir. Itu jangan dilupakan, perlindungan kepada Allah. Ada diajarkan ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, kemudian banyak sekali ayat-ayat daripada surat As-Saffat. Atau mungkin Al-Quran ayat yang lainnya. Ayat yang lainnya semua adalah benteng dan tameng bagi seorang mukmin. Ada muawwidzatain, ada yang paling mudah mungkin yang sering kita hafal, ada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan lain sebagainya. Zikir-zikir yang lain yang sabah dan pagi dan petang dibaca, didawamkan setiap hari. Dengan niatan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi asbab daripada kita terhindar daripada keburukan-keburukan daripada manusia ataupun jin. Ini hanya asbab. Bukan kita mohon kepada bacaan-bacaan itu, tidak. Yakin Allah. Semuanya kepada Allah. Kemudian yang terakhir, setelah itu didawamkan, kalau kita terkena sihir, maka itu diniatkan. Ada niat. Diniatkan setelah baca bacaan tadi, ataupun kita salat atau baca Al-Quran, melakukan yang tadi itu zikir-zikir, diniatkan diusap kepada bagian-bagian yang kita rasakan sakit. Ini caranya tadi yang setelah terkena sihir. Ini namanya ruqyah mandiri kalau bahasa kita lah. Ruqyah dengan diri sendiri. Ruqyahnya dilakukan sendiri, pribadi. Kalau kita tidak mau minta diruqyah, karena nanti ancamannya juga bukan ancaman, ada satu celah, tidak bisa, kelemahannya lah. Titik lemahnya adalah tidak bisa masuk tanpa hisab, karena mungkin bergantung kepada manusia yang lain. Padahal masih bisa dia usahakan sendiri. Ini jadi kalau terkena, kita niatkan setelah membaca, ataupun kita pakai air, kita mau minum air ini kemudian ya tadi mungkin air diruqyah kalau bahasa kita. Sebenarnya air itu disediakan, kemudian kita mohon pertolongan dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan air yang tadi yang kita siapkan dengan bacaan-bacaan tadi Allah jadikan asbab, wasilah sebagai penyembuh, misalkan itu.
Atau para ulama mengatakan kalau kena penyakit ain, tadi ain, penyakit yang disebabkan oleh mata yang hasud, mata yang benci, mata yang iri, yang menyebabkan apa yang menginginkan keburukan pada orang lain. Ini namanya penyakit ain. Tadi tidak ada sesuatu yang mendahului takdir kecuali ain. Takdir yang tadinya dia tidak sakit, meskipun pada hakikatnya ain itu sendiri adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, meskipun ain itu sendiri adalah takdir, pada hakikatnya semua adalah biqadarillah. Semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tadinya yang tadi dimaksudkan mendahului takdir, tadinya orang ini harusnya dia tidak mengapa-ngapa, namun karena sesuatu yang dia lakukan, kemudian ada ain yang hasud yang melihat dia, kemudian dia terjadi. Padahal tadinya tidak terjadi bagi dia, gitu loh. Nah, ini sehingga dikatakan tidak ada sesuatu yang mendahului takdir kecuali dari ain, misalkan melainkan ain, karena nanti ada doa lain dan lain sebagainya. Ada ain, penyakit yang yang disebabkan oleh mata yang hasud, yang benci, yang iri. Ini mata yang buruk lah ini. Jadi ketika melihat seorang, makanya ketika takjub kepada sesuatu, kepada seorang, disuruh memuji Allah terlebih dahulu. Disuruh diminta untuk memuji Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Kita memuji orang ganteng, misalkan Masya Allah, ganteng sekali, Masya Allah, cantik sekali, Masya Allah, luar biasa indah rumahnya, Masya Allah, Masya Allah. Puji Allah terlebih dahulu. Agar jangan sampai ada mata kita yang nanti disertai dengan niatan yang jelek. Khawatir dibelokkan oleh syaitan, dibolehkan hawa nafsu kita sehingga kita bagus sekali, kenapa nggak saya, kan? Bahaya kan? Bagus sekali ini rumahnya, kenapa nggak saya yang punya? Ini mobilnya luar biasa, kenapa nggak? Mata yang hasud, mata yang iri. Makanya disuruh diminta untuk memuji Allah. Masya Allah, la quwata illa billah, luar biasa, Masya Allah, ini indah sekali. Ini izin atas izin Allah semuanya. Salah satu daripada obat ataupun cara ketika terkena ain, maka para ulama mengatakan dengan memakai air bekas, misalkan bekas berwudu seorang yang mengenai. Kalau diketahui dia, misal ada seorang A, diketahui ain itu berasal dari dia, maka salah satu cara untuk terlepas dari ain itu selain daripada tadi memohon perlindungan kepada Allah, salah satunya kata para ulama adalah dengan menggunakan bekas air yang dipakai untuk berwudu. Jadi dia berwudu, ditatakin tuh air itu, kemudian itu yang dijadikan dipakai mandi ataupun dipakai untuk membasahi setelah kita bacakan nanti ayat-ayat yang dipakai untuk ruqyah tadi, untuk perlindungan, itu dibacakan kemudian dipakai untuk membasahi ataupun pakai mandi orang yang terkena ain. Itu untuk salah satu cara untuk menghindarkan atau menyembuhkan orang yang terkena penyakit ain. Kalau untuk menghindar dari penyakit ain, biasakan satu zikir pagi petang itu, ataupun kalau ada anak kita ya, ataupun kita ingin maka kita Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan saat beliau ada cucunya Hasan dan Husain itu, beliau selalu kecup dulu keningnya dengan mengucapkan mu'idzuka bikalimatillahi min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Atau kalau kita mungkin yang lebih pendek, mu'idzuka bikalimatillahi min syarri ma khalaq. Ini dibaca, dikecup kening anaknya ataupun diusap sekujur anaknya kalau mau ajak jalan-jalan, mau ajak kemana lah. Sering-sering dilakukan begitu agar kita memohon perlindungan kepada anak kita dari keburukan-keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik dari jin dan manusia. Agar ketika ada ain yang hasud ataupun agar terhindar dia, orang mau berbuat hasud tidak jadi karena ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kiatnya. Jadi sering-sering ataupun kita sendiri maka kita berlindung, a'udzu bikalimatillahi tammah. Kalau tadi u'idzuka, aku memohon perlindungan kepadamu. Kalau ini kita a'udzu bikalimatillah. A'udzu, saya mohon perlindungan. Tapi kalau u'idzuka untuk anak laki-laki, u'idzuki untuk anak-anak perempuan. Nah, jadi aku mohon perlindungan untukmu bikalimatillah, dengan
kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan makhluknya. Nah, ini bacaan-bacaan yang untuk agar kita terhindar daripada itu ain ataupun perbuatan-perbuatan atau keburukan-keburukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin cukup, mohon maaf sekali lagi sangat panjang ini. Jazakumullah khairan. Nakhtatim atau kita tutup dengan doa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Mas. Dingin enggak ya? Bau banget. Ini ini mungkin kasih ininya dicuci